Apakah Ustadz Ujang Bustami dukun? Percayakah Anda kalau Ustadz Ujang Bustami adalah orang sakti? Sebagian orang mungkin menganggap Ustadz Ujang Bustami dukun. Kenapa tidak? Orang selalu mengkaitkan bahwa yang namanya orang sakti pasti dukun. Alasan inilah yang membuat orang yakin kalau Ustadz Ujang Bustami dukun. Ustadz yang satu ini menjadi viral belakangan ini karena aksinya dalam menaklukkan para dukun-dukun santet yang ada di Cirebon khususnya dan di daerah lainnya. Ia kerap kali mengunggah video pertarungannya dengan para dukun santet di channel YouTube-nya secara live. Hal ini mendapat banyak respon positif di kalangan masyarakat. Namun, tahukah Anda ada apa di balik kesaktian Ustadz Ujang Bustami Cirebon yang lagi viral itu? Apakah benar Ustadz Ujang Bustami dukun? Sebenarnya, tidak ada manusia sakti di dunia ini. Hanya saja, Anda telah tertipu oleh permainan setan dengan manusia yang menjadi sekutunya. Mengenai hal yang sedang viral saat ini, saya pernah mendengar salah satu ceramah oleh seorang ustadz. Dalam pembahasannya itu, ia mengambil tema surah ke-72 dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Jin. Beliau mulai memaparkan makna dari tiap-tiap ayat dalam surah Al-Jin tersebut. Saya sangat tertarik, sangat terfokus ketika beliau menjelaskan ayat pertama dalam surah Al-Jin tersebut. Dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa jika kita membaca ayat pertama dalam Quran surah Al-Jin tersebut untuk diniatkan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal gaib, terutama bangsa jin, maka itu akan terjadi. Lalu saya bertanya, apakah jin itu bisa mengikuti kita dan menjadi teman? Beliau menjawab, tentu saja bisa. Lalu kemudian beliau melanjutkan penjawabannya dengan mengatakan bahwa saat ini banyak guru spiritual yang memanfaatkan surah ini untuk berteman dengan bangsa jin. Saya kembali mencoba bertanya, apakah yang datang itu jin muslim? Beliau kembali menjawab, jin muslim tidak akan mau berteman dengan manusia. Saya coba tanya kembali, mengapa jin muslim tidak mau berteman dengan manusia? Beliau kembali menjawab, coba buka ayat ke-6 surah Al-Jin. Maka inilah bunyi ayat tersebut. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia menjadi sesat. Quran surah Al-Jin ayat 6. 1 jam lebih sang ustadz membahas ayat-ayat dalam surah Al-Jin tersebut. Saya begitu terkejut ketika beliau mengemukakan alasannya mengambil surah ini sebagai topik pembahasan. Karena saat ini umat Islam telah banyak dibodoh-bodohi oleh dukun yang kini menjelma menjadi ustadz. Tentu dengan demikian, banyak umat Islam kerap kali mengamalkan sesuatu yang belum tentu memiliki kebenaran. Contohnya ketika seorang sakit, mereka tidak datang dan meminta kepada Allah, melainkan mendatangi dan menghubungi dukun-dukun itu dan minta amalan. Mereka menyampingkan Allah dari berbagai persoalan dunia ini, lalu mendatangi para ustadz yang notabene adalah jelmaan dari dukun. Mereka lebih percaya kepada amalan yang diberikan ustadz itu daripada amalan yang disunnahkan Rasul. Contohnya, ketika seseorang sakit, mereka tidak datang dan meminta kepada Allah, melainkan mendatangi dan menghubungi dukun-dukun itu dan meminta amalan. Mereka menyampingkan Allah dari berbagai persoalan dunia ini, lalu mendatangi para ustadz yang notabene adalah jelmaan dari dukun. Mereka lebih percaya kepada amalan yang diberikan ustadz itu daripada amalan yang disunnahkan Rasulullah. Para ustadz itu juga berubah ajian, amalan, mantra-mantra, sihir ke dalam bahasa Arab, sehingga banyak umat Islam yang tertipu dan menganggap bahwa mantra-mantra tersebut berasal dari Quran dan hadis Nabi. Padahal itu semua adalah perkataan setan yang diubah oleh dukun yang mengaku seperti ustadz. Jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya tulis ini,
Coba cek dan perhatikan di deskripsi video YouTube yang mereka upload. Pasti mereka menulis alamat praktik mereka di mana, seperti padepokan, nomor HP, nomor WA, fanspage, IG, dan mereka akan menawarkan sebuah jasa untuk mengatasi persoalan yang Anda hadapi. Bukan tidak mungkin mereka menyertakan itu semua untuk menarik calon pasien seperti kita yang minim ilmu agama ini. Maka dari itu, alangkah baiknya kita jangan terpengaruh oleh tipu daya mereka, para dukun yang mengatasnamakan Ustadz, Gus, Kiai, entah apapun itu sebutannya. Sebelum beliau mengakhiri kajian, saya mencoba memberi pertanyaan penutup dengan menanyakan tentang Ustadz Ujang Bustami yang lagi viral saat ini. Berikut pertanyaannya. Ustadz, apakah Ujang Bustami adalah dukun? Namun beliau tidak menjawab iya atau tidak. Ia hanya menjawab, seorang ustadz tidak akan pernah mau bertarung apalagi adu kesaktian. Yang kerap kali adu kesaktian itu hanyalah sesama dukun. Sebuah jawaban yang cerdas dari seorang ustadz. Saya sering menyimak beberapa channel YouTube, Ustaz. Ada salah satu channel dia berdakwah melalui mendatangi dukun-dukun dan lain-lain. Mungkin lagi ramai viral banget, Ustaz. Tapi walaupun memang dia pakai beberapa bacaan Al-Quran dan sholawat seperti itu, tapi di beberapa tayangan ada menampilkan tentang khodam. Ya, saya pernah membaca sebuah keterangan atau apa gitu ya, al-istidlal bil jin haram. Apakah betul seperti itu? Nah, bagaimana Ustaz tentang fenomena seperti itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelas 1 SMP, teman-teman mulai cabut jam 11 nonton Mahabharata di TPI. Muncul jadi. Lalu kemudian TV pun sekarang satu orang satu TV. Dan dia punya TV sendiri, dia punya channel sendiri. Dan dia bisa mengupload apa yang dia mau. Dia hobi mabuk, dia upload video dia sedang mabuk. Dia hobi tausiah, dia upload dia sedang ceramah. Dia macam-macam dia upload, terserah dia. Oleh sebab itu maka sekarang ini, maka kebetulan dia dukun, dia upload lah semua yang terkait. Ini koleksi tuyul saya, ini nyiblorong, ini sundil bolong, sesuai dengan opini masing-masing. Dan banyak pula pengikutnya. Tuyul-tuyul subscribe semua. Nah ini oleh sebab itu maka bagaimana dalam Islam berteman dengan jin? Buka juz 29, namanya surat Al-Jin. Fariqum minal insi, ada sekelompok manusia ya'udzuna birijalin minal jinni, minta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa, maka mereka semakin durhaka, semakin jauh dari Allah. Andai saya sholat nanti malam pas zikir, la ilaha illallah, tiba-tiba datang jin. Hai Abdul Somad, kamu siapa? Saya GM. Siapa itu? Jin milenial. What do you want? I want help you. Aku mau menolong kamu. Saya nggak mau, karena saya susah saya percaya sama orang. Orang aja saya nggak percaya, apalagi jin. Orang aja susah dipercaya, apalagi jin. Maka saya heran kok masih ada orang percaya sama jin. Nabi Sulaiman alaihissalam, Pak Ustaz, tengok dulu ceritanya. Nabi Sulaiman mau memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Lalu Nabi Sulaiman mengumpulkan semua masyarakatnya. Dia adakanlah kontes. Ya ayuhal malahu, wahai pasukan bala tentara, ayyukum yatini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina? Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit, ana atika bihi, aku sanggup membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat duduk. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab, berkata seorang laki-laki punya ilmu dari kitab Allah. Ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Sebelum mata Sulaiman berkedip, datang kursi Balqis. Dalam kasus Sulaiman, yang memindahkan kursi Balqis itu jin atau manusia? Manusia. Di zaman Nabi Sulaiman aja jin udah nganggur. Sekarang dia
dari pesulap dari Jepang menghilangkan Fujiyama. Hilang. Pasti udah nonton videonya semua. Oleh itu jin ini pun tidak bisa dipercaya. Pas dia mau disuruh tugas, wah ini piro. Nah, setelah itu saya menganjurkan supaya jangan berteman dengan jin. Cukuplah berteman dengan jamaah, follower aja.